Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Selamat sore untuk kita semua. Kiranya damai Natal, sukacita Natal mengalir dalam kehidupan kita. Sore hari ini saya ajak kita semua untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan tema Natal kita tahun ini, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Itu tema Natal kita sepanjang perayaan Natal tahun ini. Biar dengan tema yang luar biasa ini kita belajar bagaimana kasih Tuhan yang sungguh luar biasa yang telah dinyatakan bagi kita di hari Natal. Dan oleh kasih itu kita digerakkan untuk mengasihi sesama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22 saya akan bacakan bagi kita semua. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya bacakan ulang ayat ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, anak-anak PPA IO 787 yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sungguh percaya sore ini kita semua dipenuhi dengan sukacita Natal yang luar biasa. Amin. Amin. Karena tema Natal kita ini berbicara soal persaudaraan. Sekali lagi tema Natal kita ini bicara soal persaudaraan yang digerakkan oleh kasih Kristus. Pertanyaannya, apa itu persaudaraan? Kita sudah sering dengar persaudaraan, istilah persaudaraan. Tapi apa itu persaudaraan? Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Istilah persaudaraan di sini dalam ayat yang saya bacakan tadi itu diterjemahkan dari kata Philadelphia. Ya, mungkin adik-adik teman-teman sekalian pernah dengar istilah ini. Philadelphia atau Philadelphian. Yang artinya kasih persaudaraan. Arti Philadelphia ini menunjukkan makna yang luar biasa dalam hubungan kita antar sesama. Baik kita sebagai anak-anak Tuhan ataupun orang di luar sana. Kasih persaudaraan itu adalah kasih yang melihat orang-orang yang ada di sekelilingnya sebagai sesama. Amin. Sekali lagi saya ulang, kasih persaudaraan itu adalah kasih yang memandang orang-orang di sekelilingnya sebagai sesama. Coba lihat teman di samping kiri kanan, apakah itu sesamamu? Coba perhatikan mereka, apakah itu sesamamu? Dialah sesama kita.
Jadi persaudaraan itu artinya melihat orang-orang yang di sekitar kita sebagai sesama. Dan kita memperlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Dan kita mengasihi mereka sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Itu artinya persaudaraan. Selain itu persaudaraan artinya kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kita. Kita mengambil bagian dalam kesusahan mereka. Kita mengambil bagian dalam penderitaan mereka. Sehingga dengan demikian di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi kita semua bersaudara. Bilang sama teman di samping kiri kananmu, kita semua bersaudara. Dalam segala keadaan. Amin. Nah kadang-kadang kan persaudaraan itu muncul. Ya kalau kita lagi dalam keadaan senang, kita semua bersaudara gitu ya. Tapi ketika lagi susah, lagi tidak punya apa-apa, lagi kere, kemudian melihat kita tidak saudara. Karena kamu tidak punya apa-apa. Persaudaraan itu tidak diukur dengan apa yang kita punya dalam hidup ini. Persaudaraan tidak dibatasi oleh keadaan. Tapi dalam segala keadaan, dengan seluruh keberadaan kita, apapun itu, kita tetap bersaudara. Itulah makna dari persaudaraan itu. Itulah makna dari kata Philadelphia yang saya sebutkan tadi. Yang disebutkan oleh ayat ini. Jadi persaudaraan atau kasih persaudaraan itu adalah kasih yang tidak memandang rendah sesama. Yang tidak memandang rendah orang lain. Yang tidak memandang rendah teman. Masih adakah di sini yang memandang temannya dengan sebelah mata? Gitu ya. Memandang sebelah mata itu bukan berarti kita lihat dia dengan sebelah mata, bukan. Tetapi memandang dengan sebelah mata itu artinya meremehkannya dan tidak menganggapnya sesama. Saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Ibu, adik-adik semua yang hadir pada sore hari ini. Natal itu adalah Allah menjadi sesama bagi manusia. Sekali lagi, yang menggerakkan atau menjadikan topik ini luar biasa adalah Natal Allah telah menjadi sesama bagi manusia. Itu Allah yang luar biasa dari tempat ketinggiannya. Dia rela jadi manusia sama seperti kita. Supaya apa? Supaya kita ini diselamatkan. Supaya kita ini mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Itu Allah. Jadi Natal bagi saya adalah itu Natal di mana firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau Allah yang luar biasa itu dia menjadi sesama bagi manusia, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi sesama bagi manusia? Halo? Apakah kita sudah menjadi sesama bagi manusia? Inilah makna dari perayaan Natal tahun ini. Kita mau menjadi sesama bagi manusia. Kita mau jadi sesama bagi saudara-saudara kita. Sebagaimana Allah telah menunjukkan teladan yang luar biasa. Di dalam peristiwa Natal di mana ia telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Makanya Allah kita disebut sebagai Immanuel. Allah yang hadir, yang tinggal, yang hidup bersama-sama dengan kita. Yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dia hidup, dia ada di tengah-tengah saya dan saudara. Bapak ibu adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagaimana kasih persaudaraan ini bisa benar-benar terwujud dalam hidup saya dan saudara? Dalam ayat 22 di sini dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran.
ketaatan kita kepada kebenaran akan membuat hidup saya dan saudara menjadi hidup yang bersih. Kebenaran yang kita taati itu menjadi kebenaran yang mengubah setiap kehidupan kita. Menyucikan dan membersihkan seluruh hidup kita. Membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita. Membersihkan seluruh keberadaan kita. Dari kebenaran yang kita taati itu. Itu sebabnya lewat peristiwa Natal, kasih Kristus telah menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Bapa. Sehingga ia rela tinggalkan sorga dan turun menjadi manusia. Ini adalah ketaatan yang ditunjukkan oleh Kristus. Bahwa ia memiliki kasih yang luar biasa. Dan oleh kasih itulah kita belajar bahwa kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang ditunjukkan melalui ketaatan kita kepada kebenaran. Amin. Amin. Dan oleh ketaatan kepada kebenaran itu membuat hidup saya dan saudara disucikan, dibersihkan, dikuduskan. Sehingga hidup yang dulunya jahat, hidup yang dulunya rusak, hidup yang dulunya nakal, sekarang kehidupan itu telah berubah menjadi kehidupan yang lebih baik sekarang. Coba perhatikan teman di samping kiri kananmu. Apakah dia sudah jauh lebih baik sekarang? Amin. Sudah ada perubahan? Natal itu seharusnya membawa perubahan dalam hidup kita. Amin. Karena hati kita dibersihkan. Hidup kita dibersihkan oleh kebenaran itu. Sehingga di sini dikatakan, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi yang membuat saya dan saudara mengerti kasih persaudaraan itu bermula atau digerakkan oleh kasih Kristus. Kasih Kristus itu adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih Kristus itu kasih yang dinyatakan lewat ketaatan. Kasih Kristus itu adalah kasih yang ditunjukkan lewat kepedulian kepada orang lain. Kasih Kristus itu adalah kasih yang menolong orang lain. Kasih yang menyelamatkan. Kasih yang mengampuni orang lain. Itu kasih Kristus. Dan oleh kasih itu kita digerakkan untuk menunjukkan kasih persaudaraan. Dan dikatakan kasih persaudaraan itu bukan kasih biasa. Tapi di sini dikatakan kasih persaudaraan itu adalah kasih yang tulus ikhlas. Kasih yang murni. Istilah tulus ikhlas di sini menunjukkan kasih yang murni, yang benar-benar dari hati kita. Kita mengasihi seseorang bukan karena kita mengasihi seseorang jika iya, bukan. Tapi kita mengasihi seseorang dengan tulus ikhlas apa adanya. Amin. Amin. Bilang sama teman di samping kiri kanan, aku mengasihi engkau apa adanya. Bukan ada apanya, tetapi apa adanya. Ya. Jadi kita mengasihi seseorang bukan karena ada udang di balik batu. Ya, tahu istilah anak-anak muda. Bukan. Kasih kita harus menjadi kasih yang tulus, bukan kasih yang pura-pura. Kalau kasih yang pura-pura itu kan beda, betul tidak? Kalau di depan baik, salam om, salam, salam ibu mentor, salam kakak mentor gitu kalau di depan. Kelihatan tulus, tapi di belakang. Kalau di belakang munafik. Tapi saya percaya di sini tidak ada, amin. Amin. Maksudnya tidak ada yang jujur. Makanya kata munafik itu diterjemahkan dari kata hipokrite.
hipokrite atau hipokrit artinya bermuka dua. Ada yang bermuka dua di sini? Ada yang bermuka dua adik-adik? Ada yang bermuka dua? Ada yang satu mukanya di belakang, satu mukanya di depan. Bukan itu maksudnya. Bermuka dua itu artinya lain di muka, lain di belakang, gitu ya. Lain di bibir, lain di hati. Tapi saya percaya apa yang ada di hati itu yang ada di bibir. Amin. Amin. Coba lihat teman di samping kiri kanan. Apakah dia lain di hati, lain di bibir? Iya. Jadi kasih persaudaraan itu adalah kasih yang tulus ikhlas. Bilang sama teman di samping kiri kanan, kasih yang tulus ikhlas. Tidak boleh munafik. Iya. Tulus ikhlas itu artinya di belakang sama, di depan sama. Orang lihat atau tidak lihat tetap sama. Itu artinya tulus ikhlas. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini dikatakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Sudah ada kata tulus ikhlas di situ dikatakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Kasih persaudaraan itu adalah kasih yang sungguh-sungguh. Amin. Selain tulus ikhlas, harus sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Bukan setengah-setengah. Ya. Bukan setengah-setengah. Tapi kasih yang benar itu adalah kasih yang diberikan dengan segenap hati. Itu sebabnya teman-teman, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Itu semua bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau ada kasih Kristus yang mengalir di sini. Oleh karena itu kita harus memahami apa makna Natal. Apa arti Natal bagi kita. Jadi sekali lagi saya ulang, Natal itu Allah menjadi sesama bagi kita. Itu terjadi karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Dia telah berkorban meninggalkan sorga, meninggalkan takhta kemuliaannya. Ia rela dilahirkan di kandang yang hina. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Dikatakan bayi itu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Kain lampin itu bukan kain halus. Kain lampin adalah kain kotor. Kain bekas di mana digunakan untuk membalut luka-luka binatang yang ada dalam kandang itu. Yang dipakai oleh para gembala. Kain lampin, kain yang kotor. Namun lewat peristiwa Natal dikatakan bayi Natal itu dibungkus dengan kain kotor. Dia dibaringkan di dalam palungan. Bukankah ini menggambarkan bahwa keadaan saya dan saudara adalah keadaan yang benar-benar buruk. Jadi gambaran kelahiran Kristus dibungkus dengan kain lampin ketika ia menjadi manusia. Itu menunjukkan keadaan manusia yang kotor, yang najis. Keadaan manusia yang rusak karena dosa. Dan Kristus telah mengorbankan dirinya lewat peristiwa Natal. Sehingga saya dan saudara menjadi orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga Natal itu menjadi peristiwa kasih yang luar biasa dari Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Seburuk-buruknya kita, semiskin-miskinnya kita. Kita belum pernah lahir di kandang. Tapi kalau Tuhan Yesus lahir di kandang, itu menunjukkan bahwa manusia keberadaannya digambarkan oleh kelahiran Kristus itu. Itulah keberadaan saya dan saudara. Keberadaan yang kotor.
Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi saya dan saudara sedemikian rupa, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kalau dia sudah menjadi manusia sama dengan kita, bagaimana dengan kita? Maukah kita menjadi manusia sama seperti sesama kita? Sama seperti orang lain yang ada dekat kita? Kita menjadi sesama bagi mereka. Mungkin hari-hari ini adik-adik, tidak ada orang yang peduli denganmu. Tidak ada orang yang memperhatikanmu. Mungkin sepanjang tahun ini engkau bergumul sendiri. Mungkin tidak ada orang yang peduli denganmu. Tidak ada orang yang menunjukkan kasih kepadamu. Kau hidup sendiri. Kau hidup dalam tekanan. Hidup dalam sindiran. Tulus yang menerima engkau apa adanya. Tanpa melihat dari mana asalmu. Seperti apa latar belakangmu. Tidak peduli itu. Namun dengar, di hari Natal ini ada kasih luar biasa yang menerima engkau dan saya. Kasih yang tidak peduli keadaan saya dan saudara seperti apa. Serusak apapun hidup kita. Sehancur apapun hidup kita. Tapi dengan kasih yang luar biasa itu. Ia siap menerima saya dan saudara apa adanya. Itulah makna Natal bagi kita di tahun ini. Marilah dengan perayaan Natal tahun ini. Semakin mempererat persaudaraan di antara kita. Pertemanan, persahabatan di antara kita. Sehingga kita melihat teman sesama kita di samping kiri kanan kita. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk dikasihi. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk diperhatikan. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk diterima. Jangan menghakimi mereka. Jangan menolak mereka. Jangan menyusahkan mereka. Tapi kasihi mereka. Sebagaimana Tuhan mengasihimu. Dan sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihi sesamamu. Bukan karena ada apa-apanya. Tapi karena kasih Kristus yang luar biasa itu ada dalam hidupmu. Kalau kasih ini ada dalam hidupmu, saya sungguh percaya kasih itu akan menggerakkan persaudaraan yang tulus ikhlas di antara kita. Amin. Amin teman-teman. Amin Bapak Ibu. Doa saya hari ini. Kiranya Bapak Ibu dan teman-teman, adik-adik PPA yang dikasihi oleh Tuhan. Boleh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Menjadi generasi yang tampil beda. Dan ketika memasuki tahun yang baru. Engkau menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Karena engkau adalah generasi yang luar biasa. Generasi yang dikasihi oleh Tuhan. Generasi yang dicintai oleh Tuhan. Biarlah renungan pada sore hari ini. Boleh memberkati adik-adik semua. Kembali dari tempat ini. Kembali menjadi pribadi yang berbeda. Jangan merasa rendah diri lagi. Jangan merasa engkau kecil lagi. Mungkin orang menganggap engkau rendah karena engkau bukan siapa-siapa. Tapi dengar apa kata Tuhan. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata. Engkau bukanlah yang terkecil di antara mereka. Di antara kaum Yehuda. Karena daripadamu telah bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Yang permulaan